Bab 2671. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ada hutan peri di bawahnya, dan hutan peri itu sangat besar, sungguh Tuhan membantuku. Mu Ye berlari menuruni lereng gunung dengan Lingxi di pelukannya, dan sangat gembira saat dia melihat hutan abadi yang tak ada habisnya di kaki gunung. Dia masih tidak mengerti mengapa kecepatan lari tukang reparasi pedang dan tukang reparasi perisai di belakangnya tidak lebih buruk darinya, dan dia khawatir dia tidak bisa menyingkirkan kedua ekor itu. Hutan peri ini muncul tepat, selama dia bergegas ke hutan peri dan menggunakan pohon peri yang lebat sebagai tempat berlindung, dia dapat dengan cepat melepaskan kedua ekornya. Selama dia menyingkirkan kultivator pedang dan kultivator perisai, dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan melakukan apapun yang dia mau. Di masa depan, jika ada kesempatan, seberangi puncak Nixue, diam-diam kembali ke kota Zuzu, lalu tinggal di gerbang abadi Yinsuang. Dia tahu bahwa dia telah melakukan peristiwa besar, dan rumah Zuzu tidak akan membiarkannya, tetapi dia memiliki pendukung di Yinsuang Xianmen, jadi dia masih bisa mempertahankannya. Meskipun gerbang abadi Yinsuang tidak sebaik gerbang abadi Duanlong, gerbang ini masih merupakan salah satu dari 4 gerbang abadi terbesar di kota Zuzu, dan masih memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Makino, lepaskan Lingxi, kami bisa berhenti mengejarmu. Ketika Fei Long melihat hutan peri besar di kaki gunung, dia juga panik dan membuka mulutnya dengan cepat. Dia khawatir setelah Mu Ye bergegas ke hutan peri, dia tidak akan pernah menemukan Mu Ye lagi, dan dia akan mendapat masalah. Makino adalah orang yang sangat mesum. Jika dia dan Sangguan Jin menyingkirkannya, nasib Lingxi tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu, sebelum Mu Ye memasuki hutan peri, dia dengan tegas membuat kesepakatan dengan Mu Ye. Selama Lingxi diselamatkan, dia lebih suka membiarkan Mu Ye pergi dan membunuhnya nanti. Kecantikan kecil dari ras roh ini begitu cantik, jauh lebih cantik daripada wanita tua dari gerbang abadi Yinsuang itu. Aku yakin padanya. Mu Ye tersenyum, dan menjawab seperti ini, tanpa melambat sama sekali, bocah gendut, kecepatannya tidak secepat Lao Su, dan kamu masih ingin mengintimidasi Lao Su, kamu masih muda. Bahkan jika Kaisar sendiri yang turun ke sana memburu hari ini, aku tidak bisa memikirkan putra Lao Su untuk menyerah. Petik 2. Kalau begitu kami tidak akan berhenti mati, bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, kami akan memburumu. Fat Dragon sangat marah, dan mendesak kekuatannya untuk berakselerasi dengan putus asa, mencoba meningkatkan kecepatannya secara instan untuk mengejar ketinggalan. Sayangnya dia bukan Lu Chen, dan dia tidak memiliki kekuatan Lu Chen untuk mendorong Yu Guangbu berlari lebih cepat. Selain itu, dia telah meningkatkan kecepatan Yu Guangbu hingga batasnya, dan tidak ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Hal yang sama berlaku untuk Sangguan Jin, yang nyaris tidak bisa bertahan di belakang Makino, tetapi tidak bisa mengejar ketinggalan. Dua orang idiot di belakang, hutan peri ada di sini, dan inilah waktunya kita bersembunyi dan mencari. Dalam sekejap mata, Mu Ye berlari ke tepi hutan peri, memandangi pepohonan peri yang lebat di depannya, tidak bisa menahan tawa, dan mengejek para penggarap pedang dan perisai di belakangnya. Orang tua mesum, petak umpet itu tidak menyenangkan, bagaimana kalau kita bermain masturbasi? Fat Long Kau tidak memilih apa yang ingin dia katakan, jadi dia berbicara. Apa ya, tanya Makino. Hanya saja kamu menjilatku, dan aku menjilatmu, dan kamu tidak perlu berlarian, itu menyenangkan. Kata Fei Long, pukul adikmu, kamu gemuk, siapa yang mau menjilatmu? Makino melangkah ke hutan peri, sosoknya menghilang dalam sekejap, tapi dia tertawa terbahak-bahak, bocah gendut sialan, saat kau menemukanku, aku akan menidurimu lagi. Sial, orang ini masih di hutan peri, sayang sekali. Fei Long cemas dan marah, tetapi dia juga bergegas ke hutan peri, dan dia dan Sangguan Jin terjun langsung tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki Xianlin, saya menyadari bahwa tidak ada yang terburuk, yang ada hanya lebih buruk. Ada begitu banyak pohon peri di hutan peri, lebih lebat dari yang dibayangkan, dan tidak ada bayangan Makino sama sekali. Makino sudah menahan nafasnya, sulit mendeteksi keberadaan Makino, dan mengejar Makino menjadi sangat sulit. Dia tidak tahu kemana Makino melarikan diri. Bagaimana dia bisa mengejarnya? Meskipun hutan peri ini luas, namun berada dalam jangkauan larangan terbang di puncak Nixue, jadi tidak mungkin untuk terbang, apalagi pergi ke Makino. Pada saat itu, ekspresi Fei Long dan Sangguan Jin berubah,
dan mereka merasa satu kepala dan dua besar. Pada saat ini, Makino sedang berbelok ke kiri dan ke kanan di hutan peri, merasa bahwa dia telah melepaskan ekornya, lalu berlari cepat ke satu arah. Tidak lama kemudian, Makino berlari sejauh 100.000 mil. Jaraknya sangat jauh sehingga para penggarap pedang dan perisai tidak dapat lagi menemukannya. Si cantik kecil, tunggu aku menemukan tempat yang aman untuk bermalam bersamamu, harap bersabar sebentar ya. Makino memandang Lingxi yang menyanderanya, dan pada gadis roh berbunga-bunga dan seperti batu giok, dia tiba-tiba menjadi cabul dan hampir ngiler. Tapi Lingxi ditembaki oleh Muye, dan titik ia juga ditekan, tidak bisa bergerak atau berbicara, dan hanya bisa menatap Muye dengan marah. Aku sedang berbicara denganmu, kenapa kamu tidak bersuara? Makino sedang berbicara, dan tiba-tiba menamparkan kepalanya, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa kamu tidak bisa bicara, jadi aku akan memberikannya padamu. Aku puntur Jie. Namun, jangan coba-coba meminta bantuan, bocah gendut dan Jianxiu itu terlalu jauh dariku. Ada juga pohon peri yang menghalangi suara, sehingga tidak bisa mendengar suara Anda. Lagi pula, dengan sentuhan jari Muye, titik akupuntur bodoh Lingxi segera dilepaskan, tetapi titik vital Lingxi masih tertahan. Pelacur itu, saat berikutnya, Lingxi merasakan tenggorokannya mengendur, dan langsung mengutuk, jangan coba-coba menghina kepolosanku, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya meskipun aku mati. Denganku di sini, kamu tidak bisa mati, bahkan bunuh diri. Makino tertawa terbahak-bahak, dan tidak keberatan dengan omelan Lingxi, seolah-olah dia sudah menduga hal ini, dan dia sepertinya sudah terbiasa dimarahi. Aku hantu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lingxi tahu bahwa Muye mengatakan yang sebenarnya, dan bahwa dia bahkan tidak bisa bunuh diri, jadi dia tidak bisa menahan tangisnya dalam keputusasaan. Makino tidak hanya menahan alat vitalnya, tapi dia juga tidak bisa bergerak, jadi bagaimana dia bisa bunuh diri, dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Jangan jadi hantu, kamu tidak harus melepaskannya. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar, bergema di hutan peri tidak membantu mempercepat laju larinya. Seseorang sedang menyergap di sini, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Jika dia tidak panik, akan ada hantu. Apalagi pria itu datang tanpa ada yang menyadarinya, dan tidak ada kebocoran nafas, mungkin basis budidayanya tidak rendah, jadi kenapa dia tidak segera kabur? Pemilik, pada saat itu, Lingxi mengangkat alisnya erat-erat, mengetahui bahwa dia telah diselamatkan. Sebab, tidak peduli bagaimana Makino berlari ke samping, vertikal, atau bahkan ke samping, selalu ada orang yang mengikutinya di hutan peri. Makino berlari sejauh puluhan ribu mil, tapi dia tidak bisa menyingkirkan pria di hutan peri, jadi dia berhenti berlari pada akhirnya. Kenapa kamu tidak lari? Di hutan peri terdekat, tawa pria itu terdengar lagi. Suaramu agak familiar, sepertinya aku kenal seseorang. Makino melihat sekeliling dengan waspada dan berkata begitu. Suara itu sangat familiar baginya, tapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu untuk beberapa saat. Tidak, kami tidak saling kenal, kata orang di hutan peri. Karena kalian tidak mengenal satu sama lain dengan baik, kenapa kalian tidak keluar dan menemuinya? Menarikkah untuk selalu menjadi pengikut? Kata Makino. Oke, mari kita bertemu. Suara laki-laki itu jatuh, dan di depannya ada tumpukan rumput ubur-ubur setinggi setengah orang, yang langsung bergetar, dan jelas sekali ada sesuatu yang akan keluar. Gui-gui cong-cong, bersembunyi di rumput. Makino menyaksikan tumpukan rumput peri terus berjatuhan di kedua sisinya, tapi dia tidak melihat siapapun. Dia tidak tahu trik apa yang sedang dilakukan pihak lain, jadi dia tidak bisa menahan cemberutnya. Bersikaplah baik, jadilah dirimu sendiri, berdirilah dengan bermartabat, jangan menggali tumpukan jerami seperti anjing. Sayang sekali, segera, setelah kata-katanya selesai, tiba-tiba seekor kepala anjing muncul dari tumpukan rumput ubur-ubur, dan menyeringai pada Makino Pia. Apakah itu benar-benar seekor anjing? Makino terkejut sejenak, dan kemudian dia melihat dengan cermat bahwa itu bukanlah kepala anjing, melainkan kepala rubah, lalu dia terkejut, itu bukan anjing, itu kepulan rubah. Tanda seru, langsung membakar Muye. Sialan, itu binatang api. Muye mendengus dingin, memegang Lingxi dengan tangan kirinya, dan menghantam dinding peri dengan tangan kanannya, langsung memblokir semburan api, hanya sekedarnya. Binatang api tingkat 5 juga menyerangku, lihat itu karena aku tidak bosan lagi,
aku akan memberi Lao Su binatang pil. Tanda seru. Tapi, pada saat ini, sebuah tinju tiba-tiba muncul di belakangnya, dan memukulnya secara diam-diam, mencoba mengejutkannya. Tapi betapapun senyapnya serangan itu, masih ada fluktuasi energi yang lemah dan guncangan kekuatan ke langit peri. Sulit untuk tidak diperhatikan oleh target sebelum mengenai target. Terlebih lagi, Makino masih merupakan peri emas, dan kemampuan persepsinya tidak biasa. Petik 2. Serangan diam-diam. Mengetahui bahwa dia telah terkena rencana lawan untuk menyerang timur dan barat, dan kekuatan lawan cukup mengancam, jadi dia tidak bisa menahan keringat dingin. Tapi Makino bereaksi sangat cepat, dia tidak punya waktu untuk itu mengambil kembali tangan kanannya, jadi dia buru-buru menyerahkan Lingxi, melepaskan tangan kirinya, berbalik dan meninju dia dengan pukulan backhand. Kedua tinju itu bertabrakan, membuat ledakan keras yang mengguncang seluruh lapangan. Dari kedua tinju itu hancur menjadi satu, membentuk dampak kekerasan setelah pertempuran, berdampak ke segala arah. Dalam radius 10 kaki, debu beterbangan, rumput peri patah, dan pohon peri semuanya patah. Kekuatan tinju itu melakukan serangan balik, dan dua orang yang bertarung juga merasa tidak nyaman, dan mereka semua dikirim terbang. Makino terbang 10 kaki jauhnya, dan penyerang diam-diam itu terbang ratusan kaki jauhnya. Kekuatan tinju kuat atau lemah, berdirilah untuk bersaing. Hanya saja ada satu orang lagi di tangan penyerang diam-diam, itu adalah Lingxi. Jelas sekali, target sebenarnya penyerangnya adalah Lingxi, bukan Makino. Saat Makino melihat wajah penyerang dengan jelas, awalnya dia marah dan marah, lalu terkejut dan bahagia. Karena penyerangnya tidak lain adalah Lu Chen. Pantas saja suara itu terdengar familiar bagiku, itu benar-benar kamu, Lu Chen. Aku tidak pernah menyangka kamu akan berinisiatif mengirimkannya ke rumahku, sehingga aku tidak bisa mendengar suaramu tiba-tiba. Lu Chen, kamu meninggalkan gerbang abadi Xuanlei, dan aku tidak pernah bisa menemukanmu. Senang bertemu denganmu sekarang. Sangat sulit untuk menemukan tempat untuk melewati sepatu besi, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Mu Ye memperhatikan Lu Chen melepaskan pengekangan pada Lingxi, matanya terbakar dan dia sangat bersemangat. Adapun Lu Chen memanfaatkan taktiknya yang tidak siap untuk membawa Lingxi pergi, dia tidak terlalu keberatan. Lagi pula, begitu Lu Chen meninggal, kecantikan kecil dari ras roh itu akan bisa melarikan diri. Jangan repot-repot dengan Mu Ye, tapi memberi Lingxi beberapa ramuan penyembuhan Jiuxuan, dan kemudian meletakkan Lingxi di atas batu datar dengan tangan di lengannya. Luka Lingxi belum sembuh, tapi Mu Ye menggunakan tangannya untuk mencubit kuncinya menunjuk dan menyegel meridian, sehingga pemulihan luka di tubuhnya menjadi lebih lambat. Lu Chen tahu bahwa pada saat ini, tubuh Lingxi cukup lemah dan perlu segera pulih, jadi dia tidak bisa bergerak. Makino tidak sopan padaku, aku ingin membunuhnya. Lingxi berjuang untuk bangkit, mengeluarkan pedang peri cadangan, dan menatap Mu Ye dengan marah. Sebaiknya kau pulih dari lukamu. Sama saja jika aku bantu kamu membalas dendammu. Pokoknya, hari ini adalah akhir dari Mu Ye. Sampah seperti dia tidak akan mati. Jika dia tetap tinggal di dunia ini, dia akan menjadi bencana. Lu Chen mendorong Lingxi kembali ke batu besar, lalu berbalik, mengambil langkah maju, dan tiba di depan Mu Ye. Pilih, kamu hanya di awal tahap keabadian sejati, dan saya sudah berada pada tahap awal keabadian emas, yang merupakan alam besar yang lebih tinggi dari Anda. Apa yang kamu gunakan untuk melawanku? Makino mendengus dingin, memandang Lu Chen dengan ekspresi jijik tinju. Lu Chen mengangkat tangan kanannya. Tidak dapat disangkal bahwa pukulanmu tadi memang kuat, dan aku hampir tertipu tipuanmu. Mu Ye menatap tangan kanan Lu Chen dengan dingin, dan berkata, namun, jika kamu bisa meledakkanku, itu tidak berarti seberapa kuat pukulanmu. Sebab, saya tiba-tiba diserang oleh Anda, dan saya belum sempat membuka vision. Aku juga tidak mengemudi. Lu Chen tersenyum. Itu karena kamu bodoh. Makino membencinya. Saat penglihatan terbuka, nafas akan meledak, dan kamu akan segera menyadarinya. Bagaimana aku bisa menyerangmu secara diam-diam? Lu Chen menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak setuju dengan pernyataan Mu Ye. Terlebih lagi, agar berhasil menyerang Makino, dia belum berusaha sekuat tenaga dengan pukulannya, karena dia takut pukulannya akan terlalu kuat dan dia tidak akan bisa melakukannya secara diam-diam. Lagi pula, pukulannya bukan untuk membunuh Mu Ye, tapi untuk menyelamatkan Lingxi dengan aman.
Sekarang Ling Si telah diselamatkan, tanpa keraguan, jika dia ingin melawan Muye, maka dia bisa bertarung. Berhenti bicara omong kosong, kamu akan mati hari ini, bukalah visi dan bertarunglah denganku secara terbuka. Makino mengangkat pedang peri dan segera membuka penglihatannya, tidak berani meremehkan musuh sama sekali. Di sekte abadi Xuanlei saat itu, Lu Chen langsung membunuh Xuanlei yang lebih tua, yang berada di puncak Dewa Surgawi, dengan budidayanya pada tahap awal Dewa Surgawi. Bakatnya sangat tinggi sehingga mengejutkan. Meskipun dia sepenuhnya lebih tinggi dari Lu Chen, dia masih percaya diri dalam membunuh Lu Chen. Namun bagi Lu Chen, seorang metamorfosis dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, ia tetap tidak berani mengabaikannya, karena takut terbalik di selokan. Tidaklah cukup memintaku membuka visi di tahap awal keabadian emas. Pukul saja dengan santai. Kamu bisa membawanya ke bawah dan membicarakannya. Lu Chen tersenyum, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia langsung menuju ke arah Muye. Hancurkan dunia. Dengan sebuah pukulan, ia menembus tekanan yang abadi, menghancurkan langit yang abadi, dan mengguncang bumi. Potong tinjumu. Dengan teriakan keras, Makino mengayunkan pedang peri di tangannya dan menebas ke depan. Ledakan, ujung pedang menebas tinju, dan ledakan dahsyat terdengar, bergema di seluruh lapangan. Saat berikutnya, kekuatan tinju runtuh, kekuatan pedang hancur, dan kekuatan yang hancur membentuk pertempuran setelahnya, berdampak ke segala arah. Tapi kali ini, keduanya bersiap, mereka meningkatkan energi abadi perlindungan tubuh, keduanya menahan serangan balik dari kekuatan penghancur, dan tak satu pun dari mereka yang terpesona. Kekuatan tinju ini, bukankah tinju ini terlalu kuat? Ini baru tahap awal dari keabadian yang sebenarnya, tapi itu sebagus kekuatan pedangku, itu benar-benar tidak normal. Makino berkeringat dingin, hanya untuk menyadari bahwa dia meremehkan Lu Chen dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lu Chen masih meninjunya dengan rata tanpa membuka pandangannya. Jika Lu Chen membuka penglihatannya dan mencapai batas kekuatannya, bukankah dia akan terpesona dengan satu pukulan? Itu bukan orang mesum, aku akan ke tahap tengah Golden Immortal, dan kamu. Lu Chen terkekeh, tetapi di tengah tawa, dia memukul dengan backhandnya. Walaupun skill tempur tanpa senjata tidak sekuat skill pertarungan senjata, namun kecepatan serangannya lebih tinggi dari skill pertarungan senjata, dan disebut dengan tembakan cepat. Pukulan backhand Lu Chen begitu cepat sehingga Makino lengah, dan dia hampir tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya kembali untuk bertahan. Setelah ledakan keras, kekuatan tinju dan pedang hancur pada saat yang sama, dan Lu Chen serta Muye kembali terikat. Nima, bajingan kecil, kamu ingin membuatku kesal lagi. Makino mengutuk, mengayunkan pedangnya dan terus bertarung dengan Lu Chen, dan berteriak dengan marah, kekuatan dan kecepatan tinju ini tidak abnormal, apa yang kamu inginkan? Abnormal, Nima, apakah kamu masih ingin bermain di tahap tengah Golden Immortal? Maksudmu kamu ingin menggunakan aku untuk melatih tanganmu? Petik 2, kamu menebak dengan benar, 100 poin, hadiah kayu. Lu Chen tertawa terbahak-bahak, lalu menyalakan semua senjatanya, membungkuk ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangan, dan frekuensi Mie Sikuan sebanding dengan badai. Setelah menerobos negeri dongeng yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan Jin Xian. Apalagi lawannya adalah Jin Xian terlemah, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Mie Sikuan memukul semakin cepat, Muye mengandalkan pedang surgawi untuk menerima gerakannya. Kecepatannya tidak secepat Mie Sikuan, dia tidak tahan pada awalnya, dan sering dipukul. Itu sebabnya Makino membuka penglihatannya dan meningkatkan kekuatannya, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan pukulan Lu Chen, dan dia pasti akan terbunuh atau terluka. Meski begitu, Makino tidak bisa dikalahkan terlalu banyak. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Makino menerima pukulan yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya penyok di banyak tempat, wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan dia terlihat menyedihkan seperti yang dia inginkan. Lebih buruk lagi, kecepatan Lu Chen sangat cepat sehingga Muye tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Bentak. Pada akhirnya, Makino menerima pukulan keras di bahunya, melonggarkan cengkeramannya pada pedang, dan melepaskan pedang abadi itu. Lu Chen, kamu mesum, potensimu untuk melompati pertempuran tidak kalah dengan kakak laki-laki Duan Long Xianmen. Makino terluka di sekujur tubuhnya dan tidak tahan lagi, dia berteriak keras, aku bukan lawanmu, biarkan aku hidup, dan keluhannya sudah selesai mulai sekarang. Aku akan melepaskan semuanya,
kecuali sampahnya. Lu Chen mencibir, dan meninju lagi, tanpa ada niat untuk menahan. Makino tidak memiliki pedang di tangannya, dan dia tidak punya waktu untuk mendapatkan pedang cadangan, jadi dia harus memblokirnya dengan tinjunya. Sulit bagi Mu Ye untuk menahan Lu Chen bahkan dengan pedang, tapi sekarang dia menyerang dengan tangan kosong, bagaimana dia bisa menahan Mie Sikuan. Selain itu, Makino telah terluka parah, kondisinya menurun, dan dia tidak dapat menahan pukulan Lu Chen. Klik, Lu Chen memukul tinju Beng Mu Ye, menghancurkan tinju Mu Ye, dan mengayunkannya hingga ke seluruh lengannya. Ah! Mu Ye berteriak, menutupi lengannya yang patah dengan wajah pucat, dan harus memohon belas kasihan untuk menyelamatkan nyawanya. Lu Chen, lepaskan aku, dan aku akan memberimu hadiah yang besar nanti. Ramuan sejati 1005 bunga, ini adalah ramuan utama yang sangat langka. Untuk memastikan kecepatan kultivasi Anda sangat cepat. Petik 2. Setelah lengannya patah, kondisinya turun lebih cepat, kekuatannya sangat melemah, apalagi lawan Lu Chen. Sekarang Lu Chen ingin membunuhnya, itu seperti membunuh seekor semut, dan dia mulai takut. Pada awalnya, ketika Penatua Xuan Lei dipenggal oleh Lu Chen, dia segera melarikan diri, dan dia melarikan diri lebih cepat daripada kelinci. Hari ini, Lu Chen masih sangat mesum, dia sudah menyesal sampai mati. Apa artinya menundukkan wajahnya dan memohon belas kasihan, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawanya. Ramuan sejati 1005 warna, kamu benar-benar murah hati. Lu Chen mencibir, meraih leher Mu Ye, menegakkan tubuh, dan berkata dengan dingin, namun, aku tidak ingin upahmu, aku hanya ingin hidupmu, jika kamu bertemu denganku hari ini, kamu akan dianggap tidak beruntung. Saya sekarang adalah murid dari Sekte Abadi Yin Xuang, dan wakil kepala Sekte Abadi Yin Xuang adalah paman kedua saya. Jika kamu berani membunuhku, Yin Xuang Xianmen tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu tidak akan mendapat tempat di Zuzu. Apakah gerbang abadi Silver Frost tahu? Salah satu dari 4 gerbang peri besar di kota Zuzu, ada Daluo Jinxian yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa membuat Anda tersinggung. Kamu bijaksana, dengan patuh biarkan aku pergi. Kalau tidak aku akan mati, dan kamu akan dikuburkan bersamaku. Melihat bahwa Lu Chen tidak akan mengambil tindakan lunak, Mu Ye tidak punya pilihan selain melemparkan dirinya ke belakang panggung dan mengancam Lu Chen. 4 gerbang abadi besar di kota Zuzu, gerbang abadi naga rusak adalah kepalanya, dan gerbang abadi beku perak masih tertinggal. Lu Chen terus menolak trik itu, dan mencibir lagi, aku punya kabar buruk untukmu. Aku telah menyinggung Sekte Abadi Naga Patah, dan sekarang aku tidak peduli untuk menyinggung satu lagi Sekte Abadi Beku Perak. Apa? Apakah kamu menyinggung Duanlong Xianmen? Mendengar ini, Makino membuka matanya lebar-lebar, merasa tidak percaya, jika kamu menyinggung Duanlong Xianmen, kamu akan tetap berdiri di sini hidup-hidup, dan kamu akan dibantai oleh murid Duanlong sebelumnya. Zai apa yang harus dibunuh? Para murid naga patah tidak berani datang dan macam-macam denganku sekarang. Lu Chen tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Aku punya janji dengan Duan Suiliu. Murid Duanlong Xianmen tidak ingin aku mati sekarang, jadi mereka akan melindungiku. Bagaimana mungkin, Anda sudah membuat janji dengan saudara Duanlong? Mata Mu Ye membelalak, merasa semakin sulit dipercaya. Kakak senior Duanlong adalah Daluo Jinxian terkuat di kota Zuzu. Dia sudah pergi ke Jalan Tongtian, pertarungan macam apa yang kamu lakukan dengannya? Apakah kamu membuat janji untuk pergi ke Tongtian Jalan untuk memulai perang? Petik 2. Idiot, ini kontes daftar bintang. Kata Lu Chen, aku percaya kamu adalah hantu, kamu benar-benar peri, dan ketika kamu memenuhi syarat untuk pergi ke Jalan Tongtian, hari bunga bakung akan menjadi dingin. Makino tidak mempercayainya, dan berkata, kembali ke kompetisi daftar bintang, levelmu sangat rendah, sudah terlambat untuk mengejar daftar bintang tahun ini. Itu tidak penting bagimu, karena kamu juga tidak bisa melihatnya. Lu Chen tersenyum, dan berkata sebelum membunuh si pembunuh, namun, terima kasih telah memberitahuku, kalau tidak, aku tidak akan tahu cara memutus aliran air. Saya tidak lagi berada di kota Zuzu. Untuk membalas pesanmu, aku memutuskan untuk memberimu kebahagiaan. Jangan pernah menyiksamu. Petik 2. Lu Chen, meskipun Sekte Abadi Embun Beku Perak milikku tidak sebaik Sekte Abadi Naga Rusak, bukan berarti aku tidak memiliki kekuatan. Masih sangat mudah untuk membunuhmu. Mu Ye panik, Lu Chen tidak ingin bersikap lunak,
jadi dia harus terus berjuang keras, mengancam Lu Chen, apakah kamu siap, bunuh aku, dan kamu akan menghadapi mengejar Yin Xuang Xianmen. Bersiaplah, aku akan membunuhmu secara jasmani dan rohani, dan membunuhmu. Sekte abadi Yin Xuang bahkan tidak tahu apakah kamu masih hidup atau mati, jadi mereka akan membalas dendam. Kata Lu Chen, belum tentu, aku punya. Makino berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba terkena pedang di punggung, dan ujung pedang tertusuk dari dadanya, kamu. Petik 2. Makino menoleh dan melihat kecantikan kecil dari ras roh menatapnya dengan kebencian. Dari spirit Rache sedang memegang pedang peri di tangannya, dan pedang itu menusuknya dengan menggigil. Pencuri yang tidak senonoh, semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Lingxi mengutuk dengan marah, dengan energi abadi melonjak di tangannya, siap untuk meledak mengangkat tubuh abadi Muye. Orang yang membunuhku adalah Lu Chen. Muye ditahan oleh Lu Chen dan tidak bisa melarikan diri, jadi dia mengangkat tablet giok dengan putus asa dan menghancurkannya dengan sejumput menembakkan seberkas cahaya, yang langsung menuju ke langit. Tidak, ini adalah giok suara abadi. Lu Chen memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi menemukan bahwa sinar cahaya tidak dapat ditangkap sama sekali, jadi dia hanya melihat sinar cahaya itu membumbung ke langit. Rekaman giok adalah harta langka di negeri dongeng. Setelah diaktifkan, ia memiliki fungsi khusus yaitu dapat merekam suara pendek. Yang terpenting setelah smash, suara yang direkam akan berubah menjadi suara dan cahaya, dan terbang ke telinga karakter yang telah ditentukan sebelumnya. Pesan suaraku telah dikirim kembali, kamu tidak bisa lagi membunuh dan membungkam. Makino tertawa keras, menahan rasa sakit karena tertusuk pedang, dan berhenti meronta. Tidak ada gunanya berjuang, Lu Chen mengendalikan organ vitalnya, dan dia tidak bisa membebaskan diri. Aku ingin membunuhmu, bukan tuanku. Lingxi mengerutkan kening, tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar, Xian Yuan tidak bergerak, dan berhenti menghancurkan Muye. Itu sama, jika kamu tidak membunuh, Lu Chen juga akan melakukannya. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang membunuhku, itu akan dicatat di kepala Lu Chen. Jika aku tidak kembali, Yin Xuang Xianmen akan mengejar dan membunuh Lu Chen, kamu bisa mengetahuinya. Senyuman Makino menjadi ganas, Lu Chen sudah tidak mampu membunuh orang, jadi dia yakin Lu Chen tidak akan berani melakukannya. Dia tidak percaya, Lu Chen berani mengacaukan sekte peri Yin Xuang lainnya setelah menyinggung sekte abadi naga rusak. Duanlong Xianmen tidak membunuh Lu Chen, itu karena Duan Suiliu punya janji dengan Lu Chen. Yin Xuang Xianmen tidak memiliki banyak masalah. Jika dia mati, wakil ketua sekte Yin Xuang akan membalaskan dendamnya dan langsung mengejar Lu Chen. Pemilik, Lingxi ragu-ragu, dan menatap Lu Chen. Klik saja, jangan dengarkan dia menggertak. Lu Chen menunjukkan ekspresi tidak sabar. Sekte abadi Duanlong telah terprovokasi, jadi dia masih peduli dengan sekte abadi embun beku perak. Untuk memastikan dia bisa bermain di kompetisi peringkat bintang, Bus Huiliu telah mengirimkan seseorang untuk mengawasinya. Dari sudut pandang tertentu, ini juga merupakan semacam perlindungan. Akankah sekte abadi Yin Xuang berani menyinggung sekte abadi Duanlong demi dia? Ini pasti tidak diketahui. Bahkan jika Yin Xuang abadi berani, Makino harus mati, apalagi membunuhnya. Ya, Lingxi mengangguk, dan segera esensi surgawi mulai beredar, kekuatan pedang meledak dalam sekejap, dan bilahnya mulai berputar. Jangan, melihat Lu Chen menolak makan, bersikeras untuk membunuhnya, Muye benar-benar panik dan berteriak ketakutan. Saat ini, dia sangat menyesal hingga ingin membentur tembok. Bukankah lebih baik baginya untuk tetap tinggal di medan perang Jinxian? Dia bersikeras mundur untuk menemukan Lu Chen. Mengetahui bahwa bakat Lu Chen sangat tinggi dan potensinya sangat besar, dia bahkan melarikan diri dari Xuanlei Xianmen dan kembali menggoda ekor harimau. Dia benar-benar mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Yang lebih dia sesali adalah ketika dia kalah dari Jianxiu dan melarikan diri, dia seharusnya tidak pernah menjadi bernafsu, dan seharusnya tidak mengambil keindahan itu dari ras roh, menyebabkan Jianxiu mengejarnya dengan putus asa. Tekanan abadi dari puncak Nixue sangat tinggi, dan dia membawa seseorang untuk melarikan diri, dan berat badannya meningkat, dan kecepatannya kurang lebih terhambat, jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan Jianxiu. Jika dia berlari sendirian, dia tidak perlu pergi jauh ke medan perang makhluk abadi sama sekali. Jika dia berbalik dan kembali ke medan perang keabadian emas,
maka tidak akan terjadi apa-apa, dan dia tidak akan bertemu Lu Chen, seorang mesum. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini, semuanya sudah terlambat. Ledakan, ujung pedang yang menembus tubuhnya terpelintir, dan kekuatan pedang menyebar kemana-mana, seketika memelintirnya menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi awan darah. Saya telah berlatih selama ribuan tahun, dan begitu saya rusak, saya sangat disayangkan. Di antara darah, seorang Yuan Shen melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan terbang langsung ke langit sambil menangis, tetapi sebelum dia bisa terbang, dia tiba-tiba ditangkap oleh tangan batu giok. Kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Ling Xi meraih jiwa Mu Ye dan berkata dengan marah. Keindahan spiritual, tubuh fisik saya telah hancur, dan saya bukan lagi ancaman bagi siapapun. Mohon tunjukkan kebaikan dan lepaskan roh primordial saya. Merasakan kemarahan Ling Xi yang kuat, Makino Yuan Shen gemetar ketakutan, dan buru-buru memohon belas kasihan. Aku tidak bisa bersikap baik pada pelacur. Setelah Ling Xi selesai berbicara, dia meremas tangannya, dan segera meremas roh primordial Mu Ye menjadi kepulan asap. Sejak itu, jumlah satir di dunia berkurang satu. Pergi, kembali dan temukan Fei Long dan Sangguan Jin. Lu Chen menarik Ling Xi, lalu mulai berlari menuju Yu Guangbu, dan kembali dengan cara yang sama, melewati hutan abadi yang lebat. Luka Ling Xi terlalu serius, Lu Chen tidak ingin dia lari dengan lukanya, jadi dia membawanya dan melarikan diri. Tuan, hutan peri ini terlalu besar, dan pepohonan peri sangat lebat. Sulit menemukan seseorang di sini. Ling Xi melirik ke arah Lu Chen. Dengan cemas, lalu berkata, Guru ingin pergi ke Wandong Wonderland untuk berbisnis, jadi jangan buang waktu untuk Ling Xi. Tuan biarkan Ling Xi pergi, Ling Xi bisa pergi ke Fei Long dan yang lainnya sendirian. Pasukan abadi sejati Yaozu kehilangan medan perang abadi sejati. Mereka tidak akan tinggal lama di puncak Nixue. Mereka akan segera mundur. Saat itu, hutan peri ini akan menjadi tempat peristirahatan mereka. Jadi, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian, atau kamu akan ditemukan oleh kekuatan abadi sejati Yaozu, dan kamu akan mendapat masalah besar. Juga, saat aku mengejar Makino, aku meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Fei Long dan yang lainnya akan mengikutiku saat mereka melihat tandaku. Tapi ketika Lu Chen mengatakan ini, Ling Xi merasa lega. Benar saja, tidak lama kemudian, Lu Chen dan Ling Xi berada di kedalaman hutan peri, dan mereka melihat Fei Long dan Sangguan Jin mengikuti tanda itu. Pada akhirnya, kakak laki-lakilah yang bisa menyelesaikan semuanya. Fei Long memandang Ling Xi di samping Lu Chen, menghela nafas lega, dan menghela nafas. Dia dan Sangguan Jin mengejar dalam waktu yang lama, namun tidak hanya gagal mengejar Mu Ye, tapi juga kehilangan Mu Ye. Begitu Lu Chen bergerak, dia dengan mudah membawa Ling Xi kembali. Inilah kesenjangannya. Di mana Makino? Sangguan ingin bertanya. Pergi keluar, Lu Chen berkata dengan ringan. Bajingan mesum itu hanyalah sampah umat manusia, biarkan dia mati dengan bahagia, itu sangat murah untuknya. Kata Sangguan dengan getir. Dan Fei Long tidak ingin berbicara dengan Sangguan Jin tentang apapun, Ling Xi telah diselamatkan dan Mu Ye sudah mati, jadi sudah waktunya memikirkan cara untuk menyingkir. Lu Chen pergi jauh ke negeri ajaib 10.000 gua, dan dia pergi ke kuil Yaoxian. Mereka bukan Lu Chen, jadi mereka tidak bisa pergi ke istana Yaoxian, jika tidak mereka akan menjadi beban Lu Chen. Namun, jika mereka ingin kembali ke wilayah kendali umat manusia, mereka harus melintasi Blood River Peak lagi dan mencapai sisi lain. Namun di hutan peri, bidang penglihatan terbatas, dan situasi puncak Nixue tidak terlihat sama sekali. Jadi, Fei Long naik ke puncak pohon peri, melihat ke puncak Nixue, dan melihat ras monster dan makhluk abadi sejati di seluruh pegunungan dan dataran mundur ke tepi hutan peri, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas. Kakak senior, kita sampai di puncak Nixue, bagaimana kita bisa kembali? Baru saja, Mu Ye membuka jalan, dan kita mengikuti dari belakang. Ras monster yang abadi takut pada Mu Ye, jadi mereka tidak berani menyerang kita. Jika kita kembali sekarang, itu akan berbeda. Pasukan jutaan monster dan makhluk abadi akan menenggelamkan kita. Fat Long mengerutkan kening, dan berkata lagi, juga, mereka akan mundur ke hutan peri. Jumlah mereka sangat banyak, cepat atau lambat mereka akan menemukan kita. Apakah pasukan Jinxian dari Yaozu sudah mundur? Lu Chen menatap Fei Long dan bertanya. Aku mundur, aku sudah keluar dari puncak gunung,
hanya saja kecepatannya tidak begitu cepat. Fat Long mengalihkan pandangannya, melihat ke sisi lain dari puncak Nixue, dan berkata, saya yakin tidak akan lama lagi mereka akan mundur ke Xianlin, dan kita pasti akan mendapat masalah besar saat itu. Kenapa kamu begitu pesimis? Lu Chen menatap Fei Long dengan marah, dan kemudian melihat ke barat, di mana dia bisa meninggalkan hutan peri, tapi itu adalah arah menuju ke istana peri. Jika bukan karena Muye bajingan itu berlarian, yang menyebabkan terbukanya medan perang Daluo Jinxian, pasukan Yao Zu Jinxian tidak akan mundur, jadi dia bisa mengawal Fei Long dan yang lainnya kembali. Jutaan dewa sejati Yao Zu yang dikalahkan bukanlah apa-apa, mereka sudah ditakuti olehnya, dan mereka tidak perlu bertarung. Lagi, mungkin mereka akan melarikan diri ketika melihatnya. Tapi pasukan Jinxian dari Yao Zu berbeda, mereka pasti akan datang untuk mencegat mereka. Dengan kekuatan Xing He saat ini, jika dia tidak bertarung, jangkauan kerusakannya hanya di negeri dongeng yang sebenarnya, dan Jinxian tidak dapat memotongnya. Bahkan jika dia berperang dan kekuatan Xing He meningkat, dia hanya bisa membunuh Dewa Emas di tahap awal, dan diperkirakan itu akan cukup untuk membunuh Dewa Emas di tahap tengah. Namun, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia sama sekali tidak ingin bertarung. Jika dia tidak bertarung di Penglai Wonderland, dia hanya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui bahwa dia adalah keturunan Kowloon, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tapi di negeri dongeng 10.000 gua, klan monster tahu bahwa dia adalah keturunan 9 naga, jadi bagaimana itu bisa sepadan? Kuil Yaoxian pernah diinjak-injak oleh keturunan Kowloon, dan Yao Zu sangat membenci keturunan Jiulong. Jika dia mengungkapkan identitasnya, Yao Zu bahkan bisa menyerahkan medan perang puncak Nixue dan mengerahkan semua Luo Jinxian besar untuk memburunya. Jika Anda melawan dari puncak Nixue, jalan ini tidak akan berfungsi, Anda harus mengambil jalan lain. Tentu saja, terus tinggal di hutan peri ini juga merupakan jalan buntu. Hutan peri adalah dataran, dan tidak ada tempat persembunyian yang bagus kecuali pohon peri. Nima, tidak apa-apa saat aku datang ke sini, tapi aku tidak bisa kembali. Fei Long melompat turun dari pohon peri, meringkuk mulutnya, dan menggumamkan beberapa kata. Jika kamu tidak bisa kembali, masuklah, dan ikuti aku ke Wandong Wonderland. Kata Lu Chen, tidak mungkin, rezeki tidak sebaik laki-laki, dan kecelakaan terjadi di mana-mana. Rencana yang bagus dirusak oleh Makino yang biasa-biasa saja. Awalnya, saya sendirian di negeri ajaib 10.000 gua, tetapi sekarang ada 4 orang, dan risikonya meningkat beberapa kali lipat saat itu juga. Namun, tidak ada pilihan selain membawa semua orang ke negeri ajaib Wandong. Tuan, saudaraku, kudengar kuil Yaoxian mirip dengan kota Zuzu. Ini adalah tempat berkumpulnya Yao Zu Jinxian, dan ada banyak Daluo Jinxian dari Yao Zu. Jika kita pergi, itu sama saja dengan kematian. Petik 2. Wajah Fei Long agak hijau, dan kata-katanya sedikit canggung. Aku hanya mengizinkanmu mengikutiku ke negeri ajaib 10.000 gua, dan aku tidak menyuruhmu pergi ke kuil Yaoxian bersamaku. Kamu sangat pengecut. Lu Chen menatap Fei Long dengan marah, dan berkata, selain itu, Nixue pertempuran di Feng Feng ini pasti akan menghabisi sebagian besar elit Yao Zu. Diperkirakan tidak banyak elit yang tinggal di Wandong Wonderland, rendah hati. Tidak mudah untuk dideteksi. Lagi pula, Lu Chen mengeluarkan beberapa pil nafas tersembunyi yang kuat dan membiarkan mereka bertiga meminumnya untuk menyembunyikan semua nafas. Kemudian, saya menemukan 3 set jubah goblin dari cincin luar angkasa, dan memakainya untuk Fat Dragon dan yang lainnya. Kenakan tudung dan tarik ke bawah untuk menutupi penampilan manusia Anda. Ini bisa dianggap sebagai penyamaran sederhana. Hampir seperti penyihir. Pada saat ini, pasukan abadi sejati klan iblis telah mundur ke hutan peri dan menyebar jauh ke dalam hutan. Anda tidak bisa tinggal lama di sini, Lu Chen menarik Ling Shi yang terluka, memimpin Fei Long dan Sang Guanjin, dan memulai Yu Guangbu untuk terbang melalui hutan peri, dan dengan cepat berlari menuju negeri dongeng Wandong. Setelah sebatang dupa, Lu Chen dan yang lainnya bergegas keluar dari hutan peri, tidak mengambil jalan utama, tetapi hanya mengambil jalan kecil sampai mereka keluar dari kawasan larangan terbang di puncak Nixue. Setelah itu, kamu bisa terbang. Namun Lu Chen memilih untuk tidak terbang dan terus berjalan kaki untuk menghindari pertemuan dengan monster lain di udara. Untungnya, ada banyak gunung peri di Wandong Wonderland. Lu Chen bisa mendaki gunung peri, dan dia juga bisa bergegas ke istana peri. Memang butuh banyak waktu untuk mendaki,
tapi ini lebih baik daripada keselamatan, jadi memang begitu. Wandong Wonderland, seperti namanya, punya banyak sekali gua peri. Sebagian besar gunung peri di sini memiliki banyak gua peri. Di beberapa gunung peri, bahkan terdapat ratusan ribu gua peri. Ada banyak sekali gua peri, kebanyakan gua tandus, dan tidak ada yang berlatih di dalamnya. Hanya di gunung peri dengan semangat peri yang tinggi, gua peri di sana disambut oleh ras monster. Tidak peduli berapa banyak gua peri yang ada monster yang menempatinya untuk budidaya. Ketika Lu Chen melakukan perjalanan melalui pegunungan peri, dia secara alami memilih pegunungan peri dengan energi peri yang lebih sedikit, sehingga dia tidak akan bertemu monster apapun. Lu Chen dan yang lainnya melakukan perjalanan sekitar 1 miliar mil, dan mereka tidak tahu berapa banyak gunung peri yang telah mereka lewati. Meskipun mereka benar-benar jauh dari puncak Nixue, mereka dianggap relatif aman. Tetapi saat ini, Lu Chen dan yang lainnya tiba di gunung peri yang lebih besar, tepat di kaki gunung, dan langkah mereka terhenti. Aura abadi gunung peri ini tidak buruk. Meskipun tidak sebagus sekte abadi bintang surgawi, itu juga sedikit lebih buruk daripada aura abadi di luar kota Zuzu, tapi tetap saja biasa-biasa saja. Lu Chen melihat sekeliling, tetapi tidak dapat merasakan keberadaan monster, dan berkata, tidak ada monster di sini, jadi menurutku mereka tidak menyukai tempat ini. Kamu bisa berhenti di sini saja, dan kamu tidak perlu pergi lebih jauh lagi denganku. Tuan, kami menunggumu di sini, kata Ling Xi. Sebagian besar gunung peri di sini adalah gua peri. Temukan gua peri yang relatif terpencil dan sembunyikan. Mereka yang perlu menyembuhkan lukanya, dan mereka yang perlu berkultivasi. Lu Chen mencabut 3 helai rambut panjang dari kepalanya, membagikannya di antara mereka, memberikan beberapa instruksi lagi, dan kemudian pergi sendirian. Ketika dia kembali untuk mencari seseorang, dia bisa merasakan nafas di rambutnya, sehingga dia bisa menemukan Fei Long dan yang lainnya dengan akurat. Sebelumnya, Fei Long dan yang lainnya tidak bisa meninggalkan lingkup gunung peri ini. Kalau tidak, jika jaraknya terlalu jauh, dia tidak akan bisa merasakan bau rambutnya. Akan lebih mudah baginya untuk bertindak sendiri tanpa rasa khawatir. Dia tidak bisa menggunakan rune dari berbagai dunia untuk mengubah penampilannya, tapi rune dari sistem udara masih bisa digunakan. Dia secara langsung memberkati dirinya sendiri dengan serangkaian rantai rune sistem udara dengan makna mendalam dari roh jahat, dan dia memiliki roh jahat dari klan iblis di tubuhnya. Kemudian, hanya dengan satu langkah, dia melayang ke langit dan terbang menuju aula peri. Sepanjang jalan, dia juga bertemu dengan beberapa setan dataran tinggi, tetapi tidak satupun dari mereka yang curiga padanya. Karena dia memiliki aura iblis di tubuhnya, dan dia mengenakan jubah suku iblis, tudungnya ditarik ke bawah, dan wilayahnya biasa saja, jadi tidak ada orang iblis yang peduli padanya sama sekali. Saya tidak tahu sudah berapa jam ia terbang, tetapi bagaimanapun, semakin sering ia terbang, semakin banyak gunung peri, dan semakin tinggi aura peri, bahkan sebanding dengan gerbang peri Tianxing. Terlebih lagi, gunung peri di sini sangat ramai, dan ada banyak setan yang bersembunyi di gua peri untuk berlatih. Terus terbang ke depan, hanya setengah jam kemudian, sebuah istana yang diselimuti awan muncul di kejauhan.